Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat dan rezeki lancar ya. Malam ini Bang Fawa sudah siap menemani kalian semua yang mungkin lagi sendirian, lagi lembur, atau lagi deg-degan menunggu jodoh. Ini adalah pengalaman nyata di sebuah daerah yang saya rahasiakan terkait dengan teror di pos ronda atau kisah horor misteri pohon randu di belakang rumah. Sebelum kita mulai merinding bersama, seperti biasa, siapkan dulu amunisi tempur kalian. Siapkan cemilan yang renyah biar tidak tegang-tegang amat. Siapkan kopi atau es krim yang mengandung vitamin. Dan jangan lupa, pastikan suara speaker kalian cukup kencang. Lampu kamar dimatikan. Dan mari kita simak ceritanya. Lampu jalan mulai berkedip malas, menerangi jalanan yang basah setelah siraman gerimis sore tadi. Sinta menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan degup jantungnya yang berpacu kencang. Ia menghentikan langkahnya tepat di bawah pohon beringin tua yang menjulang tinggi, seolah ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba menahan dirinya. Kenapa nak? Aduh, jangan rewel ya. Kita sebentar lagi sampai. Bisik Sinta lirih, menggoyang-goyangkan tubuh kecil yang ada di dalam balutan kain jari di gendongannya. Latar belakang keputusannya untuk berjalan kaki malam ini sangatlah memilukan. Beberapa jam sebelumnya, Sinta bertengkar hebat dengan suaminya. Suaminya bernama Bima. Mereka bertengkar di rumah mereka di pusat kota. Percekcokan itu adalah puncak dari rasa lelah dan kecewa yang menumpuk. Tanpa pikir panjang, ia meraih tas dan bayinya, kemudian memutuskan untuk mencari ketenangan di rumah sang nenek yang terletak di pelosok pinggiran kota di sebuah desa bernama Cempaka di tepi sungai Batanghari. Biasanya rute menuju rumah neneknya di pinggir desa ini selalu ramai. Ia bisa dengan mudah menemukan tukang ojek yang mangkal atau sekadar angkutan desa. Namun anehnya, sore menjelang malam ini, jalanan terasa seperti kuburan. Ya Tuhan, kenapa sepi sekali ya? Gumam Sinta, pandangannya menyapu jalanan. Kemana semua orang? Bahkan taksi pun tak ada yang mau mengambil rute ke sini. Bayi Danu dalam gendongannya yang tadinya hanya merengek pelan, kini berubah menjadi jeritan kencang yang memilukan. Suara tangis Danu seolah merobek kesunyian petang. Sinta merasakan aliran keringat dingin membasahi pelipisnya, bercampur dengan udara dingin yang menusuk. Cup, Danu, jangan teriak-teriak begitu sayang. Ibu takut nak, kata Sinta menepuk-nepuk punggung Danu. Tetapi tangis itu tak mereda, justru semakin histeris, seolah ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sinta memaksakan diri menoleh ke kanan dan ke kiri. Tengkuknya meremang hebat. Ia berusaha mencari sumber daya, mencari tanda-tanda kehidupan. Biasanya di tikungan sana
Persis dekat pos ronda ada gerobak bakso Pak Ujang yang sudah menyalakan lampu petromaknya. Tapi lihat, gelap gulita di sana, katanya pada dirinya sendiri. Kenapa pos ronda itu gelap ya? Biasanya bapak-bapak di sini selalu berkumpul, minum kopi, dan bermain kartu. Apa ada acara di luar desa? Tapi tidak mungkin seluruh desa kosong begini, batin Sinta lagi. Ia mencoba menenangkan diri dengan logika. Jalanan menuju rumah neneknya, meski bukan jalur utama, selalu hidup. Lalu lalang motor dan mobil adalah pemandangan biasa. Tapi malam ini, hanya 1 atau 2 motor tua yang melintas dengan jeda waktu yang sangat lama. Kalau mobil, 0, kosong. Tak ada mobil yang melintas. Tiba-tiba Sinta merasakan hembusan napas yang dinginnya seperti es. Hembusan itu menerpa tepat di tengkuknya, membuat bulu romanya berdiri tegak. Danu yang sempat terdiam sesaat kembali menjerit. Jeritan ini berbeda, penuh dengan kepanikan dan ketakutan yang mendalam. Sinta teringat cerita-cerita lama tentang anak-anak. Konon, mata bayi yang baru lahir masih sangat murni dan tajam, mampu menembus batas dimensi, melihat hal-hal yang tak kasat mata di sekeliling mereka. Danu, kamu lihat apa nak? Tolong, jangan buat ibu panik. Sinta berbisik putus asa. Ia menoleh cepat ke belakang. Tetapi hanya ada kegelapan dan bayangan pepohonan yang bergoyang, seperti tangan-tangan panjang yang melambai. Aku harus lari, aku tidak bisa tinggal di sini, tekadnya. Namun belum sempat ia mengambil langkah. Langit yang tadinya hanya mendung, sekejap mata berubah. Air hujan dingin turun dengan derasnya, seolah ada yang sengaja menumpahkan baskom air tepat di atas kepalanya. Penderitaan Sinta semakin bertambah. Terperangkap di jalan sunyi, menggendong bayi yang menangis ketakutan, dan kini basah kuyup oleh hujan. Ia harus berlari demi keselamatan dirinya dan Danu anaknya. Curahan air dari langit terasa seperti isak tangis alam semesta yang memuncak dalam kesedihan. Sinta segera melindungi kepala Danu dengan ujung kainnya. Namun, karena air turun begitu deras hingga jarak pandang nyaris 0, ia terpaksa membelokkan langkah kakinya menuju satu-satunya bangunan terdekat, pos ronda yang gelap tadi. Setidaknya di bawah atap reot itu, ia bisa memastikan Danu tidak basah kuyup. Melanjutkan perjalanan saat ini adalah tindakan bunuh diri. Jalanan desa benar-benar tenggelam dalam tirai air. Di dalam pos yang berdinding papan usang itu, memang ada lampu pijar yang tergantung. Tetapi dayanya begitu kecil, mungkin hanya 5 watt, tak sanggup melawan pekatnya malam yang diperparah oleh badai. Sinta dan Danu terperangkap dalam suasana yang hanya disinari cahaya remang-remang, menciptakan bayangan aneh di setiap sudut. Saat Sinta buru-buru mengganti baju Danu yang kuyup dengan pakaian kering dari tasnya, bayi itu kembali meraung. Teriakan kencang itu menusuk telinga. Dan yang lebih mengerikan, mata Danu terbuka lebar, menatap lurus ke sudut ruangan yang gelap dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Gemetar Sinta semakin menjadi.
Ini bukan tangisan lapar atau dingin. Ini adalah ketakutan murni. Ada apa, Nak? Duh, Cup. Ibu mohon, tatap ibu. Jangan lihat ke sana, Nak. Bisik Sinta. Air matanya mulai menetes karena frustasi dan rasa takut. Sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi di ruangan kecil ini. Di tengah kepanikan Sinta yang tengah berjuang memakaikan popok baru pada Danu, sebuah suara serak dan bergetar tiba-tiba menyapanya dari arah pintu pos. Aduh, kasihan sekali. Kenapa si kecil menangis histeris begitu, Nak? Apa dia kedinginan? Atau mungkin sudah waktunya menyusu? Sinta tersentak dan menoleh. Di ambang pintu berdiri seorang perempuan tua renta. Tubuhnya sangat kurus, hampir terlihat seperti kerangka yang terbungkus kain. Tangan kanannya menggenggam erat tongkat kayu yang menopang badannya. Sinta terdiam, bibirnya keluh. Ia tak sanggup menjawab, sebab pikirannya langsung dipenuhi keanehan yang menusuk. Bagaimana mungkin di tengah hujan badai yang mencurahkan air seolah-olah tumpah dari langit, nenek ini berdiri di sana, kering. Pakaiannya, bahkan ujung sarungnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda basah. Nenek itu tersenyum dengan senyuman yang terlalu lebar untuk usianya. Sini, Nak. Biar nenek bantu gendong sebentar. Nenek ini punya 10 anak dan belasan cucu. Pengalaman nenek sudah banyak. Pasti si kecil ini akan diam di tangan nenek. Serahkan saja ya, kata nenek itu. Ia mengulurkan tangan keriputnya, bergerak perlahan, siap meraih Danu. Aneh. Meskipun naluri Sinta berteriak bahaya, ada dorongan aneh, semacam hipnotis yang membuat Sinta tanpa sadar mengulurkan tangannya, seolah-olah ada kekuatan lain yang memintanya untuk menyerahkan Danu kepada wanita asing itu. Sinta merasakan naluri terdalamnya tiba-tiba berteriak. Sebuah bisikan peringatan yang tajam menusuk dari alam bawah sadar. Secepat kilat, ia menarik kembali tangannya, mendekap tubuh Danu rapat-rapat. Rasa aneh yang sempat menguasai dirinya lenyap seketika, digantikan oleh kewaspadaan yang dingin. Wajah nenek renta yang tadinya tersenyum meyakinkan langsung berubah masam, menarik kerutan kulitnya hingga tampak menyeramkan di bawah cahaya remang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, nenek itu membalikkan tubuh kurusnya dan berjalan menjauh dari pos ronda. Sinta menghela napas panjang, lega luar biasa. Namun keheranan langsung menyerang. Bagaimana mungkin nenek yang jelas-jelas ditopang oleh tongkat itu bisa menghilang secepat kilat di tengah pekatnya hujan? Ia berjalan tanpa suara sedikit pun. Namun Sinta menekan rasa ingin tahu itu kuat-kuat. Ia bersyukur pada detik terakhir ia tersadar dan tidak menyerahkan bayinya. Nenek itu dengan penampilannya yang kering di tengah badai, jelas terasa misterius dan berbahaya. Sambil merangkul Danu dengan kain selimut tebal, Sinta segera menyiapkan air hangat dan bubuk susu dari tas perbekalannya. Ia menuangkan susu itu ke dalam botol dot, lalu menyodorkannya kepada Danu. Si bayi seolah melupakan ketakutannya sesaat tadi, langsung menyedot susu dengan lahap.
Matanya perlahan menutup karena kelelahan. "Mbak, kenapa sendirian malam-malam begini di tempat sepi?" Sinta nyaris melompat dari tempat duduknya, saking kagetnya mendengar suara berat yang tiba-tiba muncul dari belakang. Ia berbalik dan mendapati seorang pria paruh baya berdiri di ambang pintu, mengenakan jas hujan tebal berwarna hijau lumut, sambil menuntun sepeda tua. Wajahnya menunjukkan raut kasihan yang tulus. Sinta memaksakan senyum, mencoba menenangkan degup jantungnya. Saya kehujanan, kek. Saya sedang menuju rumah nenek saya di dusun sawahan di ujung desa sana," jawab Sinta sambil menunjuk ke arah jalan. Kakek itu mengangguk-angguk maklum. "Oh, ya sudah Nona. Hujan sudah mulai sedikit mereda. Saya pergi dulu ya. Hati-hati," kata kakek itu. Sambil mengucapkan kalimat terakhir, si kakek secara misterius mengangkat dagunya dan menunjuk ke atas, ke arah langit-langit pos. Dengan sorot mata yang penuh dengan peringatan yang jelas, tanpa menunggu balasan, kakek itu membalikkan badan dan menghilang di balik kegelapan malam. Sinta tercekat. Peringatan apa yang dimaksud kakek tadi? Rasa penasaran dan ketakutan kembali berpacu. Sinta perlahan mengikuti arah telunjuk kakek itu tadi, mendongakkan kepalanya ke atas, ke arah atas pos ronda yang terbuat dari papan kayu usang. Saat pandangannya menyentuh bagian atas, hatinya langsung memburu dan napasnya tertahan di tenggorokan. Persis di belakang pos ronda, tampak bayangan raksasa pohon kapuk atau pohon randu. Batangnya yang kokoh dan menjulang tinggi membuat pos kecil itu tampak seperti jamur di bawah kaki raksasa. Wajah Sinta seketika memucat seperti kapas. Ia paham, pantas saja Danu terus-menerus menjerit histeris. Pohon randu tua, menurut kepercayaan masyarakat di daerah pelosok seperti ini, adalah sarang favorit bagi entitas tak kasat mata. Ketakutan bayinya ternyata beralasan. Belum sempat Sinta menuntaskan kecamuk pikirannya, bunyi deru motor berhenti tepat di depan pos. Dua sosok wanita muda berboncengan terlihat buru-buru memasuki pos ronda. Hujan masih menumpahkan air dengan ganas, dan berkendara dalam kondisi seperti itu memang sangat beresiko. Permisi ya Mbak, kami ikut menumpang berteduh sebentar. Hujannya tak memberi ampun, jalanan benar-benar tidak terlihat," sapa salah seorang dari mereka yang mengenakan jaket berwarna kuning muda dengan ramah. Sinta mengangguk sambil memaksakan senyum. Ia mempersilahkan mereka duduk agar tidak terkena percikan air hujan. Wanita berbaju kuning itu mengambil tempat duduk di sisi Sinta. Sementara wanita kedua yang mengenakan kaos putih terlihat agak ragu. Namun dengan gerakan memaksa, ia menyelinap duduk di tengah, memisahkan Sinta dan temannya. Sinta merasa bingung. Bukankah mereka berdua tadi datang bersama, berboncengan? Kenapa mereka duduk dengan jarak yang terkesan dipaksakan, seolah tidak akrab sama sekali? Wanita berbaju putih itu memiliki wajah yang sangat pucat, dengan sorot mata aneh yang terus menatap Sinta, seolah ingin menyampaikan sebuah pesan mendesak, namun urung. Anehnya, ia terus saja duduk mendesak dan menempel pada Sinta, membuat Sinta merasa tidak nyaman.
Danu yang tadinya sudah terdiam pulas, tiba-tiba kembali menjerit melengking berkali-kali. Tangisan yang keras itu menusuk keheningan malam yang diselingi suara gemuruh hujan. Sinta refleks berdiri, berusaha sekuat tenaga menenangkan bayinya. Ia menggoyang, menepuk, dan membisikkan kata-kata penenang. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil menghentikan ratapan ketakutan Danu. Sinta kebingungan. Rasanya ia sendiri ingin ikut menangis, saking putus asanya. Wanita berbaju kuning muda itu tampak bersimpati melihat kepanikan Sinta. Ia berdiri dan melangkah mendekati Sinta, ingin menawarkan bantuan. Wanita berbaju kuning muda itu maju selangkah, menatap Sinta dengan raut wajah penuh iba. Mbak terlihat sangat kelelahan. Biar saya saja yang menggendong sebentar, ujarnya lembut. Kebetulan saya perawat di rumah sakit bersalin kota. Mungkin sentuhan dari orang yang biasa mengurus bayi bisa menenangkan si kecil ini, kata wanita berbaju kuning itu. Sejenak, Sinta tertegun. Ia memang nyaris mencapai batas kesabaran dan tenaganya. Apalagi pikirannya terus digerogoti oleh suasana mistis dan menakutkan sejak tadi. Sinta menimbang-nimbang. Wanita berkostum kuning itu terlihat wajar dan meyakinkan. Justru kecurigaannya sepenuhnya tertuju pada wanita satunya yang berbaju putih. Sikap wanita berbaju putih itu sangat aneh. Matanya tampak liar, terus menoleh ke sana kemari dengan pandangan yang penuh kegelisahan dan misteri. Tepat sebelum Sinta sempat memutuskan untuk menyerahkan Danu, ia merasakan siku tangannya disenggol cukup keras oleh wanita berbaju putih itu. Sinta terperanjat mundur, namun wanita itu malah berdiri tegak dan melangkah mendekat, seolah ingin menyampaikan sebuah peringatan penting. Sinta semakin panik dan mundur. Tanpa sadar bergerak mendekati wanita berbaju kuning muda yang masih berdiri di tempatnya dengan senyum ramah yang mengembang. Ia merasa lebih aman berada di dekat sang perawat. Sinta terdesak di sudut pos ronda. Wanita berbaju putih itu terus mendesak maju. Matanya tampak gelisah dan penuh keputusasaan. Bibirnya komat kamit, jelas berusaha keras mengatakan sesuatu yang penting. Sementara itu, wanita berbaju kuning tetap mengulurkan kedua tangannya, bersiap mengambil Danu yang kini suaranya sudah serak karena tidak berhenti menangis. Nalar dan akal sehat Sinta seolah lumpuh. Ia sudah kehabisan daya dan berharap pertolongan. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan tangannya, bersiap memberikan Danu kepada wanita berbaju kuning. Pada saat yang sama, wanita berbaju putih berhasil memaksakan suaranya keluar, menjerit kencang dengan mulut yang terlihat susah payah terbuka. Jangan! Namun, semuanya terlambat. Sinta sudah terlanjur menyerahkan Danu ke pelukan wanita berbaju kuning muda. Wanita itu, yang kini telah berhasil menggendong Danu, tersenyum lebar. Senyumnya melebar, semakin melebar. Dan akhirnya, suara tawa cekikikan panjang, melengking, dan dingin memecah gemuruh hujan.
Tawa cekikikan itu terdengar menusuk, dingin dan menyeramkan. Sinta hanya bisa terpaku. Matanya terbelalak melihat wanita berbaju kuning itu melangkah keluar dari pos ronda. Wanita itu tidak berjalan, melainkan melayang perlahan ke udara sambil mendekap Danu di dadanya. Tawa itu tak henti, diselingi oleh jeritan Danu yang kini semakin kencang. Sebuah ratapan yang jelas-jelas meminta pertolongan. "Danu, kembalikan anakku!" Sinta menjerit histeris, menerjang keluar tanpa mempedulikan derasnya hujan yang kini kembali turun. Namun wanita itu bersama dengan Danu sudah menghilang ke dalam pekatnya malam. Hanya suara tawa panjangnya yang masih menggema di kegelapan, seolah mengejek keputusasaan Sinta. Sinta jatuh tersungkur di tanah yang becek. Ia meraung, menjerit histeris, memukuli tanah dan lumpur. Wanita berbaju putih yang pucat itu segera merangkak mendekat dan memeluk bahu Sinta. Wajahnya kini terlihat lebih tenang, tetapi penuh rasa penyesalan. Mbak, tenanglah. Saya sadari tadi sudah berusaha mati-matian mencegah Mbak memberikan bayi itu kepada dia," bisiknya dengan suara tercekat. "Tapi entah mengapa, setiap kali saya mencoba mengeluarkan suara keras, leher saya terasa seperti tercekik kuat. Saya tidak bisa bicara. Maafkan saya, Mbak. Maafkan saya," kata wanita itu. Air mata Sinta bercampur dengan air hujan di pipinya. Ia menatap wanita berbaju putih itu dengan mata penuh pertanyaan dan kemarahan. Wanita berbaju putih itu menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara rendah dan bergetar. "Dia yang tadi itu adalah kuntilanak yang bersarang di pohon kapuk randu di belakang kita, Mbak. Sudah sering kali terjadi. Dia menculik bayi di sekitar sini. Dia memiliki kemampuan untuk menyamar menjadi siapa saja. Bersikap sangat ramah dan meyakinkan agar orang rela menyerahkan bayinya," kata wanita itu. Sinta hanya terbelalak, seluruh tubuhnya membeku. "Kuntilanak itu tidak bisa mengambil seorang bayi secara paksa. Dia hanya bisa membawanya pergi jika sang ibu atau orang yang sedang menjaganya secara sukarela menyerahkan bayi itu," kata wanita itu. Sinta merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Kepalanya terasa berat, dan gambaran tawa mengerikan wanita berbaju kuning bercampur dengan wajah polos Danu yang menangis. Kesadaran bahwa ia telah menyerahkan bayinya sendiri kepada sosok jahat itu menghantamnya seperti palu godam. Semua gelap. Sinta pun pingsan tak sadarkan diri di tengah hujan badai. Sinta terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Ia merasakan kehangatan yang asing saat matanya terbuka. Ia menyadari dirinya terbaring di dalam pos ronda yang kini terang benderang. Hujan yang telah berhenti. Di sampingnya duduk seorang pria paruh baya yang dikenalnya. Kakek penuntun sepeda yang sempat memperingatkannya. "Alhamdulillah, Nona sudah sadar. Nona sudah pingsan hampir sejam. Gadis berbaju putih tadi sudah pergi.
Dia yang meminta saya untuk menjaga Nona, ujar kakek itu dengan nada lega. Danu, bisik Sinta. Suaranya parau. Ia langsung duduk tegak. Panik menyerang. Danu, bayi saya, kata Sinta. Kakek itu menunduk. Ekspresi wajahnya berubah muram. Nona, saya sudah dengar semuanya dari gadis itu. Kejadian di sini memang sudah sering. Pohon randu itu bukan sembarang pohon. Dia menjulang tepat di atas pemakaman lama di desa ini. Tempat angker, kata kakek itu. Air mata Sinta kembali tumpah. Ia meraih kerah baju kakek itu, memohon dengan putus asa. Tolong kek, saya harus bagaimana? Bagaimana cara saya mengambilnya kembali? Kata Sinta. Ada satu jalan, Nona. Tapi itu sangat berbahaya. Kuntilanak itu kini berada di puncak pohon sana, menggantung Danu di salah satu ranting tertinggi. Dia pasti sedang berpesta dengan tangisan ketakutan Danu. Jelas si kakek, menunjuk ke arah pohon kapuk randu raksasa yang kini tampak lebih menyeramkan di bawah sinar bulan yang temaram. Sinta tidak berpikir dua kali. Ia berdiri, bersiap berlari menuju pohon itu. Tunggu, Nona. Dia tidak bisa disentuh dengan tangan kosong. Nona harus membawakan sesuatu, kata kakek itu. Kakek itu berbisik cepat, menjelaskan ritual dan satu-satunya cara untuk melawan makhluk gaib. Sesuatu yang harus dilemparkan tepat mengenai sosoknya agar Danu bisa bebas. Dengan hati yang hancur, Sinta menerima instruksi tersebut. Ia kemudian berlari kencang kembali ke jalanan desa, menuju sebuah rumah. Di samping rumah itu terdapat sebuah sapu ijuk. Sinta langsung mengambil sapu itu. Dan setelah kembali ke pos, kakek itu menunggu. Sinta menyerahkan sapu ijuk kepada kakek itu. Lalu kakek itu mengambil beberapa helai lidi dari sapu ijuk itu dan kemudian membacakan doa. Kemudian kakek itu menyerahkan 7 helai dari sapu ijuk itu yang telah ia beri doa-doa kepada si Sinta. Lemparkan ini, Nona, tepat ke arah kuntilanak itu. Itu adalah satu-satunya kesempatanmu, kata kakek itu. Sinta dengan air mata dan napas tersengal mengangguk. Ia berjalan ke belakang pos ronda, menatap ke atas. Tepat di puncak pohon kapuk randu itu, ia melihatnya. Sosok putih pucat yang melayang sambil menggoyangkan tubuh kecil Danu. Tawa cekikikan itu kembali terdengar, memenuhi udara. "Kembalikan anakku!" teriak Sinta. Suaranya dipenuhi amarah yang membakar. Sinta mengambil ancang-ancang. Ia mengingat semua penderitaannya, pertengkarannya dengan Bima suaminya, rasa lelahnya dan penyesalannya yang tak terhingga karena telah menyerahkan Danu. Semua emosi itu ia salurkan ke tangannya. Ia melemparkan sapu lidi itu sekuat tenaga ke arah sosok putih di atas. Push! Sapu lidi itu melesat cepat menembus malam. Begitu mengenai sosok kuntilanak, tawa mengerikan itu terhenti seketika. Sosok putih itu berteriak kesakitan dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Kemudian terjatuh seperti kain compang-camping, menghantam tanah di balik rimbunnya pohon. Danu yang kini telah jatuh dari dekapan sosok itu tergantung sebentar
pada ranting yang ia pegangi, lalu merosot ke bawah. Sinta berlari menuju tempat kuntilanak itu jatuh, tetapi yang ia temukan hanyalah keheningan. Tidak ada mayat, hanya ranting yang patah. Ia mencari Danu di bawah pohon, tetapi nihil. "Danu, Danu!" Tiba-tiba ia mendengar suara tangisan bayi yang familiar. Bukan tangisan histeris, melainkan tangisan rengekan biasa. Tangisan itu datang dari kejauhan. Ia menoleh ke arah jalan utama, dan di sana, samar-samar, ia melihat seorang pria yang dikenalnya, Bima, suaminya. Bima berjalan tergopoh-gopoh di tengah jalan. Dia tampak panik. Sinta, kamu di mana?" teriak Bima. Di pelukan Bima ada Danu. Sinta berlari secepat kilat. Air matanya kini adalah air mata bahagia. "Bima, Danu," kata Sinta. Bima menceritakan bahwa setelah pertengkaran, ia merasa bersalah dan mencarinya semalaman. Ia sempat melihat Sinta berlari di jalan. Dan ketika ia mencapai titik pos ronda, ia menemukan Danu tergeletak, terbungkus selimut tebal di tengah jalan desa, tidak jauh dari sana. Sinta memeluk Danu erat-erat, kemudian memeluk Bima. Semua kengerian di pos ronda, nenek misterius, wanita berbaju putih, dan kuntilanak itu kini terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Mereka bertiga berjalan menjauh dari pos ronda yang gelap dan pohon kapuk randu yang menjulang tinggi. Sejak saat itu, Sinta dan Bima tidak pernah lagi bertengkar hebat, dan pos ronda di tepi sungai Batanghari, di depan pohon kapuk randu itu, tidak pernah lagi menyala. Selesai.